Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar review ya. Kita kembali kedatangan sebuah casing dari Armageddon Indonesia. Kalau di beberapa video yang lalu kita pernah bahas salah satu casing dari Armageddon, yaitu Armageddon Aero 3. Nah, kali ini kita kembali kedatangan yang dari seri Aero juga, yaitu Armageddon Aero 7. Nah, seperti apa casing yang satu ini? Tapi sebelum kita mulai bahas, buat teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan ketinggalan tombol loncengnya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas casingnya ya. Ya, kita bahas yang pertama adalah mengenai dimensi dari casing ini terlebih dahulu ya, dimana casing ini tergolong casing yang cukup lumayan besar ya. Dimensinya untuk lebarnya ini adalah sekitar 410 mili dengan tinggi sekitar 450 mm, jadi cukup tinggi ya. Dan untuk lebar kesininya itu adalah sekitar 210 mm, jadi ini tergolong punya dimensi yang cukup besar ya. Nah, dengan dimensi segini, untuk motherboard yang bisa support untuk masuk ke dalam casing ini up to IATX. Jadi untuk motherboard yang terbesar sekalipun ini masih bisa masuk, karena di sini memang cukup lebar ya, dan kelihatan ruang di dalamnya ini memang cukup luas gitu ya, sesuai dengan dimensinya yang besar di sini. Langsung saja kita bahas mengenai desainnya, dimana di bagian depannya sini ini adalah bagian yang paling menarik dari casing ini, karena sepertinya ini adalah yang paling ingin ditonjolkan oleh Armageddon ya. Jadi depannya ini adalah mesh ya, dimana dia support untuk fan up to 200 mm. Jadi untuk bagian depannya ini di sini bisa untuk kalian pasangkan fan 200 mili, tapi hanya satu fan aja yang 200 mili. Atau kalau kalian nggak mau pakai yang 200 mili, ini kalian bisa pasang 3x120 di bagian depan ini. Dan ini desainnya mesh depannya ya, dan berbeda dengan yang versi Aero 3, dimana kalau Aero 3 itu kan kombinasi mesh dengan nyala-nyala LED-nya, jadi ada desain LED di bagian depan. Kalau ini benar-benar hanya mengandalkan nyala dari LED dari fan-nya ini aja, jadi nggak ada tambahan seperti nyala-nyala LED di depan ini. Kalau kalian misalnya nggak pakai fan yang RGB seperti ini, itu nggak akan ada nyalanya untuk casing yang satu ini. Dan tentu saja dengan desain seperti ini ya, akan menjamin airflow akan sangat baik tentu saja ya. Nah, yang menarik berikutnya di sini, untuk bagian depannya ini sangat mudah sekali untuk dilepas ya. Jadi bagian yang meshnya ini kalian tinggal tekan aja begini, jadi udah bisa dilepas seperti ini gitu ya. Jadi ini simpel sekali metode pembukaan untuk penutup cover depannya ini, yang mana ini adalah mesh tadi ya. Tapi sayang sekali di sini nggak ada dust filternya ya untuk cover penutup depannya ini yang bentuknya mesh ini gitu. Jadi kalau ada dust filternya ini akan menjadi lebih baik ya. Walaupun tentu saja kalian bisa cukup mudah untuk membersihkan bagian dalamnya ini, karena memang ya sekali lagi bukanya ini cukup mudah. Biasanya casing-casing yang harganya segini sih kalau mau buka bagian depannya biasanya agak setengah mati ya, susah biasanya gitu kan. Tapi kali ini Armageddon membuat konsep yang cukup mudah untuk melepas bagian cover depannya ini gitu ya. Jadi kita tinggal pasang lagi ya. Memasangnya juga sangat-sangat mudah. Walaupun kalian sebenarnya dengan melepas ini bukan berarti kalian akan mudah juga untuk memasang fan. Jadi kalau pasang fan kalian harus lepas semua gitu kan. Jadi kalau ini hanya untuk sekedar membersihkan saja gitu ya. Kalau untuk pasang fan kalian harus tetap buka semuanya yang bagian cover depannya ini gitu. Nah, di luar itu untuk bagian depannya ini hanya ada tambahan tulisan Aero 7 ya di bagian bawah sini, dan juga ada di atasnya logo Armageddon. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kalian pasang fan 200 mm di bagian depan ini, apakah kalian bisa pasangkan tambahan lagi fan misalnya 120 mili bagian depan? Jawabannya nggak bisa. Jadi kalau kalian pasang satu kali 200 mili di bagian depan sini, maka hanya 200 mili aja yang bisa dipasang gitu. Lain cerita kalau kalian misalnya copot yang 200 milinya ini diganti dengan 3 kali 120 mili, itu bisa gitu ya. Nah, untuk fan-nya ini sendiri gitu, itu tidak termasuk dalam paket penjualan. Jadi kalau kalian mau plus fan, jadi nanti Armageddon ada punya bundling tersendiri lah ya, nanti akan kita bahas di akhir video untuk seperti apa bundling yang ditawarkan di sini gitu. Nah, bagaimana dengan front panelnya? Nah, untuk front panelnya ini tergolong standar lah ya.
untuk harga casing seperti ini. Jadi ada tombol power di situ, ada tombol reset, kemudian USB 3.0, ada 1 dan kemudian 2 USB 2.0 dan juga ada 2 audio jack. Jadi ya standar sekali memang untuk front panelnya di sini. Dan di bagian atasnya sendiri itu sudah dilengkapi oleh dust filter ya. Jadi beda dengan bagian depannya tadi yang nggak ada dust filternya, untuk bagian atasnya ini sudah ada dust filter. Jadi aman tentu saja, karena ada beberapa casing yang sama sekali tidak memberi dust filter, baik itu bagian depan maupun bagian atas. Nah kali ini untuk casing ini bagian atasnya sudah ada dust filternya ya. Nah kita bergeser ke bagian samping. Seperti biasa casing-casing zaman sekarang ya, sampingnya ini sudah pasti sudah pakai tempered glass, namun ini saya posisi lagi lepas tempered glassnya ya. Dan pemasangan tempered glassnya juga tergolong sangat mudah dan cukup aman, karena di bagian bawahnya ini ada penyangganya ya. Jadi kalaupun kalian pasang posisi berdiri seperti ini masih cukup aman, tapi ya lebih baik sih pasangnya posisi tidur ya, supaya lebih aman lagi gitu kan. Kalau posisi berdiri gini, kalau kalian gak hati-hati bisa jatuh dan dengan mudah bisa pecah gitu kan tempered glassnya. Nah untuk bagian dalam ini, untuk bagian dari sisi sampingnya ini kelihatan cukup besar ya. Jadi kelihatan banget bahwa ini casing memang ukurannya gede gitu. Dan seperti halnya tadi kita bahas bahwa ini muat sampai ke motherboard ukuran IATX, jadi yang paling gede ya. Dari samping ini kita bisa lihat bahwa sudah ada PSU cover di sini dan ada lubangnya juga. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan apa PSU yang kalian pakai ya, ini casing termasuk yang cukup bisa show off PSU kalian karena ada lubangnya di sini ya. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya sini untuk kabel manajemen, jadi untuk jalur-jalur keluarnya kabel dari bagian sini itu kelihatan cukup lumayan bagus juga ya. Saya rasa di sini celahnya cukup besar, kemudian di atas juga posisi untuk mengeluarkan kabel itu juga cukup banyak, dan di bagian bawah juga ada ya. Bahkan ke bagian lubang di depan sini juga ada, dimana lubang ini biasanya beberapa casing nggak ada juga ya. Di bagian PSU covernya ini biasanya hanya bagian belakang sini, tapi depannya nggak ada lubang. Jadi ini akan sangat berguna sekali untuk kabel PCIe bisa lewat sini ya, karena banyak sekali casing biasanya lewat belakang situ, jadi kelihatan agak kurang rapi. Nah kalau gini muncul dari sini si kabel PCIe nya gitu. Cukup bagus saya rasa untuk kabel manajemen dari casing yang satu ini. Nah kalau kita lihat secara dimensi tadi besar, memang ini juga support untuk kalau kalian punya VGA card yang triple fan gitu kan, ini memang juga support di sini, terutama yang ukurannya tidak lebih dari 345 mili ya secara lebarnya itu. Karena ya saya rasa untuk VGA card triple fan itu jarang sekali lah yang di atas 345 mili, biasanya hanya 300-an mili ya untuk yang triple fan, bahkan ada yang di bawah itu gitu kan. Jadi kalau kalian punya VGA yang gede yang triple fan ya muat juga di sini, tapi perhatikan jangan sampai lebih dari 345 mili. Sedangkan untuk CPU cooler, kalau kalian misalnya pakai air cooler, di sini maksimum adalah 160 mm untuk tingginya. Jadi ya saya rasa untuk sebagian besar CPU cooler akan muat di sini ya. Karena untuk kelas CPU cooler seperti Noctua NHD15 juga itu sepertinya muat karena maksimum di 160 mili di sini. Kecuali mungkin ya kalian harus perhatikan kalau yang besar banget di atas 160 mili itu akan mentok ke bagian tempered glassnya gitu. Dan untuk fan sendiri, kalau tadi di depan kita sudah bahas bahwa dia untuk bagian depannya support 200 mili kali satu ya, satu fan, atau 3 kali 120. Nah di bagian atasnya ini support up to 2 kali 120 gitu kan untuk bagian atasnya, dan belakangnya 1 kali 120 ya, standar ya. Nah kalau misalnya kalian pakai IO liquid cooler, nah untuk radiator yang support untuk dipasang di casing ini, untuk bagian depannya sini ya itu maksimal adalah 360. Jadi ya pastinya kalau pakai 240 atau 120 bisa. Nah yang atasnya itu maksimal ada 240. Jadi kalau pakai 240 atau 120 juga bisa gitu. Nah di bagian belakang pastinya bisa untuk yang 120. Namun kalian perhatikan ya, kalau misalnya kalian pasang di atas sini ya, untuk IO liquid cooler saya agak sangsi sini akan mentok ya. Jadi kalau lihat bagian atasnya sini ya, karena biasanya radiator itu cukup tebal ditambah fan gitu kan, itu saya agak sangsi dia akan mentok ke bagian RAM. Atau enggak kalau motherboard kalian punya heatsink VRM bagian SoC nya cukup besar di sini gitu, di atas sini itu ada potensi mentok. Jadi saya rasa amannya untuk pakai casing ini pasang radiator di bagian depan gitu, untuk
amannya ya. Nah, bagaimana untuk penyimpanan? Untuk SSD sendiri itu maksimal bisa 2, harddisk bisa 2. Tapi memang kalau misalnya kalian pakai 2 harddisk, dia hanya bisa pakai tambahan 1 SSD. Sebaliknya kalau kalian pakai 2 SSD, maka hanya 1 harddisk yang bisa dipasangnya, total 3 sebenarnya, 3 slot. Dan untuk pemasangan sendiri, SSD-nya itu bisa dipasang di sini atau nanti di bawah sini. Di bawahnya ini ada lagi untuk penyimpanan SSD ataupun harddisk. Jadi ada yang bisa dicopot pasang ya di bagian bawahnya sini yang kehalangin sama PSU cover gitu. Nah, di luar itu untuk expansion slotnya ya standar ya, untuk casing ukuran seperti ini itu ada 7 expansion slot di bagian belakang, dimana ini masih pakai yang dipatahin gitu ya untuk expansion slotnya, kecuali yang paling atas sudah dibaut, tapi yang 6 lainnya itu masih dipatahin gitu sistem untuk expansion slotnya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ini ada LED stripnya dan ada 3 fan plus 1 commander atau controller ya untuk RGB-nya. Nah, ini semuanya sendiri tidak termasuk dalam paket penjualan ya. Jadi ada untuk casing ini dijual casing only dan juga ada paketnya. Nah, nanti kalau paket plus fan ini ataupun plus commandernya itu nanti akan kita bahas di akhir video, berapa sih kira-kira gitu kan harganya kalau udah paketan semua gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk kabel manajemen di bagian belakangnya sini ya. Nah, ini adalah bagian yang sebenarnya sangat penting. Terkadang dalam membeli casing itu kita hanya lihat desain luarnya aja gitu kan, tampilannya bagus RGB gitu kan, tapi kadang kita nggak merhatiin bagian sininya. Padahal ini sangat penting sekali karena ini urusannya dengan kabel manajemen di sini ya. Nah, ketika kalian beli casing, kalian harus perhatikan bahwa di bagian belakang ini ruangnya cukup luas. Setidaknya bagian untuk penutupnya sini ke bagian dalamnya itu setidaknya harus punya celah yang cukup luas di situ atau cukup besar celahnya, agar tidak terjadi penumpukan kabel yang berlebihan sehingga kalian kadang-kadang suka susah nutup gitu kan. Kalau udah susah nutup, kabelnya udah ketekan, itu kemungkinan ketarik atau gimana gitu kan kabelnya, dan itu juga akan sangat mengganggu terhadap airflow juga gitu kan, akan pengaruh terhadap airflow. Makanya penting untuk punya bagian belakang ini yang cukup lega ya, cukup luas. Nah, sebagian besar casing-casing mahal biasanya bagian belakangnya itu luas gitu kan, cukup lega untuk kabel manajemennya. Nah, bagaimana dengan casing ini? Casing ini juga ternyata punya bagian belakang yang cukup luas juga. Jadi untuk kabel manajemen ini saya rasa tergolong sangat baik juga untuk kelas casing seperti ini ya. Jadi ke bagian dalamnya ini kalau kita perhatikan itu cukup luas juga ya, cukup dalam gitu kan. Dan saya rasa tidak akan terjadi penumpukan sampai kalian susah nutup kalau kalian pakai casing ini, karena memang ruangnya ataupun dalamnya ini cukup lumayan gitu kan. Jadi akan cukup aman kalian untuk atur kabel di bagian belakangnya sini. Jadi ini adalah salah satu poin yang penting yang ternyata juga dimiliki oleh casing yang satu ini. Nah, berikutnya seperti halnya tadi di bagian depan, jadi ya harus banyak celah-celah untuk keluar masukin kabel dari depan ke belakang. Jadi dan ini memang cukup banyak, depan sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada ya. Jadi cukup banyak, dan depannya juga tadi banyak sekali celah-celah untuk keluar masuk kabel, dan itu juga sangat penting untuk memastikan dan mempermudah juga ketika kalian akan merakit PC dengan menggunakan casing ini gitu ya. Dan yang sudah dibahas tadi juga yaitu untuk penyimpanan ya, SSD maupun hard disk. Di sini juga ada tempat penyimpanan SSD dan hard disk bagian bawah sini ya. Mana ini bisa juga dilepas, dan di sini muat untuk maksimal 2 hard disk atau 1 hard disk plus 1 SSD gitu kan. Jadi totalnya sih kalau ditotalin sama yang depan tadi, SSD depan tadi pasang 1, misalnya di sini bisa pasang 1 SSD atau 1 hard disk, di sini bawahnya itu pasang 1 hard disk. Total 3 untuk penyimpanan hard disk dan SSD gitu kan. Bisa pilih lah ya, mau 2 hard disk 1 SSD atau 2 SSD 1 hard disk, bisa dipasang di sini gitu. Nah, berikutnya nggak kalah penting, ini kan ada PSU ya. Jadi bagian bawahnya tentu harus kalian perhatikan, dimana di bagian bawahnya ini harus ada dust filternya, dan ini sudah ada dust filternya juga gitu ya. Sudah ada dust filter yang mana cukup mudah juga untuk dilepas dan dipasangnya gitu kan. Jadi ini sangat penting untuk membersihkan debu ya, karena biasanya di sini banyak banget debu, jadi harus bisa dicopot pasang dengan mudah si dust filternya gitu. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai casing yang satu ini dari Armageddon Indonesia, yaitu Armageddon Aero 7. Nah, sekarang saatnya kita bahas mengenai harga dari casing ini, baik itu kalau kalian beli casingnya saja
atau kalau misalnya kalian mau beli paketan yang termasuk ada fan-nya di situ gitu kan. Nah, berapa harganya? Kalau kalian cek di official store-nya Armageddon, baik itu di Tokopedia maupun di Shopee, itu kalau kalian beli casingnya saja, itu harganya adalah sekitar Rp449.000. Jadi dengan harga ya 450.000 kembalian 1.000, kalian akan dapatkan casing yang ukurannya cukup besar ya, maksimum sampai IATX dia support gitu kan, dan dengan kabel manajemen yang bagus dan desain yang seperti ini ya. Kalau desain sih saya rasa selera lah ya. Bagian depannya ada yang suka mesh, ada yang nggak suka mesh. Nah, ini memang desainnya mesh dengan airflow yang tentu saja terjamin. Nah, dengan harga 449.000 saya rasa ini cukup wajar, meskipun tentu saja harga 449.000 kalian dapatnya polosan aja, jadi hanya casingnya saja. Nah, kalau kalian mau sudah tambah fan di situ, jadi kalian misalnya males beli fan lagi, nah Armageddon juga ngasih opsi bundling juga, yaitu bundling plus fan, baik itu fan bagian depan maupun atas dan juga termasuk commandernya. Nah, ada paket termasuk fan di mana harganya adalah sekitar 933.000, di mana paketannya adalah meliputi pertama tentu saja casingnya ya, yang harganya tadi 449.000, kemudian ditambah fan casing 20 cm di bagian depan, yaitu Armageddon Tesseract TX 20 core ARGB PC cooler fan yang ini depan ya, jadi 20 cm. Kemudian 3 fan yang bagian atas dan belakang itu ya, yaitu di situ pakai fan casing ARGB Armageddon TX iCore 12 cm. Jadi ada paket 3 fan plus 1 commander ya, ataupun controller untuk RGB-nya di sini. Nah, kalau kalian mau paket lengkap itu harganya adalah Rp933.000 tadi. Nah, dengan harga 900 ribuan tapi sudah paket lengkap, itu saya rasa cukup menarik lah ya, karena sudah ada 1 fan besar di depan yang menjamin airflow akan menjadi lebih baik tentu saja dengan fan besar di depan ini, ditambah 3 fan ya, 2 di atas 1 belakang dan 1 controller. Itu akan menjadi paket lengkap yang cukup menarik saya rasa ya. Oke, itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai casing dari Armageddon, yaitu Armageddon Aero 7. Nah, seperti apa pendapat kalian mengenai casing yang satu ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.